kalau dari banyak pembicaraan dengan mereka, pertama adalah bagaimana misalnya mereka punya, misalnya diterima konteksnya adalah misalnya hak pendidikan, gitu. Bagaimana di tempat kerja mereka tidak didiskriminasi, tidak dibully, kan gitu ya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Bulan Juni menjadi bulan yang dikenal oleh masyarakat luas sebagai Pride Month gitu. Ini bulan yang memang kadang-kadang kalau misalnya kita melihat diskursus dan juga diskusi yang terjadi di sosial media, banyak sekali pros and cons yang muncul di pertengahan diskusi yang terselenggara dan membahas Pride Month gitu. Kita memang sebenarnya masih sering mendengarkan diskusi yang hangat, diskusi yang panas tensinya bahkan apabila kita membahas mengenai komunitas teman-teman dari LGBTQ+, and we're gonna talk about gimana caranya kita bisa meningkatkan inklusivitas sosial masyarakat Indonesia gitu. In case kalau misalnya kita ngomongin soal Pride Month ya. Welcome to Suara Akademia, nama saya Muhammad Syarif, saya podcast produser dari The Conversation Indonesia, and for this episode saya bakal ngobrol sama Pak Irwan Hidayana ini dari Universitas Indonesia. Kebetulan juga beliau itu studiesnya ke gender juga gitu. So, here we go. Selamat datang Pak Irwan di podcast ini. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk ngobrol. Ya, baik Pak Irwan. Mungkin pertanyaan pertama nih Pak. Kalau kita berbicara mengenai pentingnya pemahaman soal identitas gender yang beragam nih Pak. Itu tuh pentingnya apa ya dalam proses menciptakan masyarakat yang inklusif nih Pak Irwan? Ya, saya pikir dalam konteks globalisasi sekarang ya, di mana masyarakat atau negara di berbagai dunia ini semakin mudah berkomunikasi, mendapatkan arus informasi, dan tentu saja kemudian antara lain juga bagaimana dalam proses ini kemudian mau tidak mau persoalan identitas gender yang beragam itu juga muncul gitu ya. Jadi menurut saya dalam konteks masyarakat yang sekarang gitu ya, yang masyarakat global mau tidak mau, saya pikir pemahaman soal identitas gender yang beragam itu, yang tidak hanya cuma bicara laki dan perempuan misalnya, itu menjadi semakin penting gitu ya, karena kita tidak mau harus bisa kemudian melihat realitas sosial yang memang terus berkembang gitu ya. Gitu. Jadi saya pikir itu jadi penting gitu ya, kenapa pemahaman tentang identitas gender yang beragam itu menjadi penting dalam konteks sekarang gitu ya, menurut saya. Ya. Kita berbicara soal penerimaan dan tadi sudah pemahaman nih Pak. Ya, artinya kan memang kita harus at least di level yang tahu bahwa komunitas yang rentan, teman-teman dari LGBTQ+ ini memang ada gitu, memahami gitu kan. Tapi berbicara soal penerimaan nih, apakah ini bakal menjadi kunci untuk menciptakan inklusivitas di tengah society? Dan kalau kita berbicara penerimaan, bentuknya kayak gimana ya Pak penerimaan? Karena kan ini nih yang menjadi obrolan panas gitu di sosial media. Berbicara penerimaan, apakah yang harus benar-benar dilegalkan kah atau yang seperti apa? Gimana nih Pak Irwan nih? Ya. Iya, tentu saja ketika bicara soal inklusi sosial ya, inklusi di dalam masyarakat, tentu saja kan artinya adalah bahwa ada penerimaan gitu ya terhadap perbedaan, kan sebenarnya gitu ya. Kalau ngomong inklusi kan sebenarnya bagaimana penerimaan terhadap perbedaan. Bisa perbedaan agama, perbedaan etnis, perbedaan mungkin kelas gitu ya. Tapi dalam konteks ini kita bicara soal perbedaan soal identitas gender dan seksual sebenarnya kan gitu. Nah, tentu saja penerimaan itu sesuatu yang niscaya ya harus ada gitu. Nah, cuman memang benar. Pertanyaannya adalah penerimaannya seperti apa gitu kan. Nah, saya pikir kalau untuk konteks Indonesia memang penerimaan itu pertama adalah tadi yang saya bilang, mungkin memang masyarakat secara umum perlu belajar memahami tadi bahwa yang namanya identitas gender itu memang tidak lagi semata-mata soal laki dan perempuan aja gitu ya. Tentu saja
tradisional di masyarakat kita sudah ada transpuan atau dulu yang biasa disebut waria gitu atau sebelumnya Betul. disebut banci gitu ya. Seperti itu dalam sejarah kita kan udah ada. Nah, dalam konteks itu sendiri sebenarnya secara kultural di masyarakat kita kan sebenarnya realitas itu sudah ada cukup lama kan gitu ya. Nah, sekarang dalam konteks global kemudian ya muncullah kemudian berbagai macam apa namanya ya, katakanlah kategori-kategori identitas yang lain kan ya. Kalau kita ngomong apa ya, ada lesbian, ada gay, ada biseksual gitu ya, seperti itu. Nah, jadi penerimaan itu sendiri saya pikir pertama tadi ya, soal bagaimana pertama adalah menerima ada perbedaan ya, perbedaan ya, melihat itu dulu ya, perbedaan ya. Tentu saja konteksnya mungkin tidak bisa kemudian, dan saya pikir juga teman-teman dari apa komunitas katakanlah LGBTIQ itu sendiri juga di Indonesia ya terutama juga sadar kok gitu kan, mereka juga tidak berpikir harus ada legalisasi secara apa institusi perkawinan seperti halnya di beberapa negara gitu ya. Saya pikir kalau dari banyak pembicaraan dengan mereka, pertama adalah bagaimana misalnya mereka punya, misalnya diterima konteksnya adalah misalnya hak pendidikan gitu, ya kan, misalnya ya, itu hak dasar, atau kemudian hak untuk apa kerja gitu ya, hak ekonomi ya kan, secara ekonomi. Jadi bagaimana di tempat kerja mereka tidak didiskriminasi, tidak dibully kan gitu ya, ya. Jadi memang konteksnya adalah apa namanya tadi ya, penerimaan dalam terkait dengan tadi pemenuhan beberapa hak dasar ya sebenarnya sebagai warga negara gitu. Saya pikir mungkin itu langkah awalnya mungkin itu dulu kali ya gitu. Ya. Jadi pertama masyarakat luas bisa memahami bahwa ada keragaman gender gitu kan ya. Dan kemudian kedua adalah bagaimana kalaupun ada yang berbeda lalu tadi ya tidak melakukan apa bullying, stereotyping atau kemudian diskriminasi, tapi misalnya tadi misalnya di sekolah gitu kan, bagaimana sekolah menciptakan tempat yang tadi ya tidak apa yang aman gitu kan, atau di tempat kerja gitu. Saya pikir itu ya mungkin level ininya ya, kita nggak bicara soal kemudian dari aspek legalitas gitu ya. Kalau saya bicara konteksnya Indonesia ya, kalau dari pandangan saya. Artinya begini Pak, kalau kita berbicara soal tadi pemahaman dan juga penerimaan, Indonesia kan tadi mungkin Pak Irwan sudah nge-mention gitu, level penerimaan as long as memang hak dasar sudah bisa terpenuhi, maybe it's that, itu udah cukup gitu Pak, gitu. Mungkin di level awal. Tapi kan artinya ada permasalahan di level pemahaman nih Pak. Apa sih yang membuat masyarakat gagal paham gitu? Apakah mungkin karena kita udah punya mungkin moral value yang dibawa karena memang background keluarga yang udah punya agama, atau gimana nih Pak? Ya betul. Ya ini yang jadi persoalan adalah ketika tadi kembali lagi ya menerima soal penerimaan itu di masyarakat kita itu kan memang kemudian ketika bicara soal LGBTIQ itu kemudian selalu dikaitkan dengan soal moralitas dan agama gitu kan. Nah, di situ benturannya sebenarnya kan gitu ya. Karena dan saya pikir bahkan penggunaan istilah LGBTIQ itu sendiri sudah kemudian menjadi apa ya? Kadang kalau dari saya kadang-kadang menjadi nggak strategis gitu ya. Nggak strategis dalam arti itu menjadi satu term, itu dianggap term yang berasal dari barat kan gitu. Iya. Ya. Jadi kata LGBTIQ sendiri kemudian udah punya konotasi tanpa orang juga paham tentang apa itu singkatan LGBTIQ misalnya, tapi konotasinya adalah misalnya itu udah dianggap menyimpang, penyakit gitu kan, apa amoral gitu kan, gitu itu jadi ya kan gitu ya. Jadi mungkin jangan-jangan kita juga perlu harus menggunakan istilah yang lebih netral, misalnya tadi saya menyebutkan soal ragam identitas gender gitu. Ketimbang menggunakan LGBTIQ gitu loh, ya kan? Gitu ya, dalam konteks itu kan. Jadi, nah, tapi benar sekarang itu memang menjadi semacam apa ya, semacam benturan yang paling ini ya ketika bicara soal ini ya keragaman identitas gender ini gitu. Jadi dan tentu saja di sini kembali lagi konteksnya adalah bagaimana sebenarnya apa ya pemahaman soal ini juga memang perlu juga apa ya semacam perlu juga
mencari katakanlah tokoh-tokoh agama gitu kan yang kemudian apa ya memberikan apa istilahnya ya saya bilang penafsiran ya atau penjelasan tentang tadi ya bahwa apa namanya LGBTI itu sendiri adalah sesuatu keragaman identitas yang memang sebenarnya tidak selalu harus bertentangan dengan agama kan gitu. Walaupun tapi memang pandangan mainstream di masyarakat kita kan gitu ya. Itu dianggap sebagai sesuatu yang udah menyimpang. Nah, itu challenge-nya ya, kalau tadi pertanyaannya Mas Syarif ya. Kenapa begitu susahnya? Karena memang tadi udah tertanam itu adalah sesuatu yang menyimpang, dosa, penyakit gitu kan, seperti itu. Nah, tantangannya tadi memang kalau kita ngelihat dari kita memerlukan perspektif agama yang lebih inklusif ketika bicara ini. I see. Itu kan tadi artinya memang dari sudut ya Pak ya, kalau memang dari melihat tantangan sepertinya, especially di Indonesia, mungkin Ya. Moral compass atau mungkin personal compassnya orang-orang udah kayak punya pondasi yang kuat gitu, akhirnya jadi lumayan lumayan jadi isu yang panas dan diomongin. Tapi kalau kita berbicara soal tadi tantangan sudah dan berbicara mengenai diskriminasi yang terjadi oleh komunitas LGBTQ+ yang sekarang tuh makin melebar nih Pak di dunia manapun. Di real life mereka sudah tidak ada tempat gitu. Kita bisa ngelihat lah kalau misalnya memang ada orang yang punya let's say different orientations, dijauhin gitu, susah buat dapat kerja. Bahkan kayak untuk mendapatkan layanan kesehatan aja kadang-kadang meskipun diterima tapi masih dijadiin bahan mainan dalam tanda petik oleh yang bekerja di rumah sakit dalam beberapa kasus. Nggak semua rumah sakit juga melakukan hal itu. Terjadi juga di dunia online nih. Ya. Orang jempolnya makin enteng, ya kan Pak? So, kita bisa ngomong kalau misalnya ruang mereka tuh jadi semakin sempit, jadi semakin tidak inklusif kah, ditambah dengan adanya kemajuan teknologi ini, Pak. Jadi mereka jadi makin gak aman gitu dengan kemajuan teknologi justru. Iya, memang ini juga apa namanya hal yang juga apalagi nih kalau kita melihat konteks ini mendekati tahun politik ya istilahnya ya, saya menduga isu ini salah satu isu yang bisa akan diangkat lagi gitu ya dalam konteks politik tentu saja ya ada kepentingan-kepentingan. Tapi begini, ya sebenarnya di satu sisi ketika kehidupan masyarakat itu semakin apa ya semakin semakin terhubung dengan dunia virtual, sebenarnya itu menjadi ruang-ruang yang mungkin menjadi pilihan ya bagi teman-teman komunitas ini ya. LGBTIQ itu menjadi ruang yang bisa dianggap mungkin lebih aman, lebih safe gitu ya, karena itu mereka bisa membuat satu chat room atau apapun gitu ya yang lebih private kan kayak gitu ya. Gitu. Jadi di satu sisi jelas ruang virtual memberikan peluang itu gitu ya. Nah, tapi memang benar gitu kan. Tapi karena ketika kita bicara media sosial, nah itu memang tentu saja masih menjadi ruang di mana tadi ya Mas Syarif sendiri bilang gitu kan, ya hate speech ya itu ya, ujaran-ujaran kebencian gitu ya. Kemudian apa namanya juga bahkan kalau kita lihat apa yang terjadi di tahun 2016 itu ya di Januari Februari itu kan bagaimana media sosial itu begitu apa namanya membombardir gitu ya isu LGBT bahkan sampai jadi persekusi kan kepada komunitas gitu ya jadi memang benar sih bahwa ada apa namanya ada apa semacam hambatan gitu ya ruang bagi komunitas ini menjadi semakin terbatas gitu ya. Nah, tapi saya pikir juga apa ya ini yang memang kemudian menjadi apa makanya saya pikir ini menjadi tugas apa ya kita bersama sebenarnya ya kepada apa baik dari akademi maupun juga teman-teman komunitas LSM bahkan juga sebenarnya ya pemerintah gitu ya untuk bagaimana supaya tidak apa namanya mengurangi apa namanya diskriminasi atau hate speech kepada kelompok apa namanya LGBTIQ ini. Nah, saya pikir saya pikir di satu sisi juga ini ya, saya pikir juga perlu ya peran media ya karena
karena masih banyak juga media yang memang nggak sensitif gender ya menurut saya ya. Iya kan, jadi para media jurnalis itu mungkin juga perlu ada semacam apa pelatihan pemahaman gitu ya, bagaimana sih ketika mereka meliput atau memberitakan ya yang terkait dengan keragaman identitas gender ini gitu. Jadi saya pikir ini adalah kerja dari banyak pihak yang harusnya tadi ya menciptakan ruang-ruang. Walaupun mungkin menurut saya tetap aja mungkin nggak mudah ya, tapi itu harus tetap dilakukan kan. Saya masih percaya bahwa tetap masih ada apa ya apa ya ruang-ruang yang positif ya, jadi nggak melulu semuanya apa buram gitu ya. Ya sebagai contoh mungkin Mas Syarif pernah dengar yang namanya Bunda Mayora yang dari Maumere ya kan. Ya dia kemarin saya minggu lalu secara kebetulan baru pertama kali bertemu beliau, lalu dia cerita apa yang dia lakukan di Maumere. Jadi memang dia kemudian apa namanya mendekati tokoh agama ya, pemerintah daerah segala macam, dan kemudian apa namanya ya berhasil katakanlah relatif membangun satu situasi di mana penerimaan masyarakat terhadap transpuan maupun juga identitas gender lainnya lebih baik gitu ya kalau membandingkan dengan daerah lain di Indonesia gitu ya. Jadi makanya saya bilang pas tetap saya percaya masih ada ruang ya untuk itu, teman ya memang itu ya teman-teman komunitas nggak bisa sendirian gitu ya. Perlu ada pihak-pihak lain gitu ya yang punya sama-sama punya tadi ya, kalau kita bicara bahwa kebebasan berekspresi misalnya kalau itu dijamin sama konstitusi kita, nah bagaimana kan gitu ya contohnya ya. Atau kemudian juga yang sekarang dikhawatirkan dengan beberapa teman komunitas kan adalah sebenarnya mulai munculnya nih dalam mendekati tahun politik ini adalah itu kan raperda anti LGBTIQ kan, karena di beberapa daerah kan udah muncul kan, di Bogor yang pertama misalnya kan, lalu rencananya ada di kalian dengan Makassar, Garut, Bandung gitu kan. Nah ini yang itu saya pikir tantangannya begitulah gitu. Ya. Tapi kalau kita pada akhirnya nih Pak, mungkin ini jadi pertanyaan saya terakhir, menciptakan ruang inklusi ini kan memang sangat susah ya kalau memang tidak dimulai dengan cara bottom up gitu. Kayaknya kalau top down, topnya bisa bikin good regulations, bottomnya yang orang-orang yang ada di bawah doesn't have a good knowledge about the definition of inclusive, itu kayaknya bakal susah. Kita berbicara kalau misal kita harus melakukan strategi bottom up nih, Pak Irwan gitu. Gimana caranya bisa membuat masyarakat jadi lebih inklusif? What should we do supaya akhirnya masyarakat bisa menerima nih? Especially di Indonesia, case-nya bakal jadi lebih tricky ya karena ada budaya masing-masing suku yang berbeda gitu. Terus kita berbicara secara mengenai pemahaman religi juga, Indonesia dianggap salah satu negara yang cukup kuat. Kalau kita mau bottom up nih Pak, what should we do? Gimana langkahnya supaya jadi inklusif? Ya, kalau saya berpikirnya tadi ya, mungkin kita harus menggunakan semacam satu platform bersama ya, maksudnya platform umum yang berangkat dari tadi ya, misalnya pemenuhan hak-hak dasar warga negara gitu, ya kan, gitu ya. Jadi termasuk misalnya KTP misalnya gitu ya, kan itu kan hak dasar ya, karena dengan KTP bisa akses ke BPJS, bisa akses ke program-program bantu sosial lainnya dari pemerintah ya. Tapi jadi termasuk hak misalnya pendidikan segala macam. Jadi saya pikir mulai dari hak dasar itu ya. Jadi, nah tapi pentingnya begini menurut saya, bahwa perlu kemudian bahwa gini loh, ini kan bukan hanya teman-teman dari LGBTIQ ataupun komunitas ragam identitas gender ini ya yang dianggap rentan, karena kita juga di masyarakat kita juga ada yang disabilitas gitu kan ya, pekerja seks misalnya contoh lain, atau kemudian ada sejumlah kelompok rentan juga kan, bahkan kalau bicara agama ada minoritas agama tertentu gitu kan, contoh Ahmadiyah misalnya, kurangnya dia juga ya kan gitu ya. Jadi saya pikir, jadi makanya saya bilang kalau mungkin mulai bottom up itu mulai dari tadi ya, bahwa yang dihadapi oleh komunitas LGBTIQ atau ragam identitas gender ini adalah kemudian sebenarnya dihadapi juga oleh beberapa kelompok rentan lainnya gitu, ya kan, ya bagaimana disabilitas juga keterbatasan akses pada pendidikan gitu ya, kayak gitu ya. Jadi itu yang saya pikir mulai dari situ gitu. Jadi
Jadi bahkan kalau perlu tidak menggunakan istilah tadi ya, bilang LGBTIQ, gunakan aja istilah misalnya komunitas ragam identitas gender gitu kan, ya, yang lebih netral gitu kan, tapi situ ya bisa dilakukan gitu. Jadi secara sambil kemudian, karena itu yang misalnya kalau dengar cerita siapa Bunda Mayora yang dari Maumere itu kan, dia kan melakukan itu ya, dia bottom up kan gitu ya, itu dia 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 apa namanya tadi ya, bekerja sama berkolaborasi dengan banyak pihak gitu kan ya, dari tokoh agama, dari pemerintah daerah, mungkin ada LSM, termasuk mungkin masyarakat setempat gitu ya, itu yang dia lakukan gitu ya, sehingga bisa menciptakan katakanlah ruang yang lebih inklusif tadi ya, istilahnya ya, inklusif. Saya pikir itu di situ dia challenge. Jadi ada masuk dari platform atau isu yang kemudian dianggap itu adalah bukan hanya demi untuk kelompok atau komunitas LGBT aku, tapi juga kelompok-kelompok rentan lainnya sebenarnya gitu ya. Nah itu jadi bersama. Jadi makanya saya bilang itu emang perlu bersama gitu ya. Ini bukan hanya permasalahan satu atau dua belah pihak aja Pak Eren, memang dari betul. Keluarga, mungkin kelompok lingkungan masyarakat tempat tinggal, bahkan sampai pemerintah, ini semuanya memang harus ikut berperan di sini bahwa they are human too, at least kalau tadi nge-refer ke omongannya Pak Irwan, hak-hak dasar mereka as a human dan juga sebagai warga negara itu dipenuhi aja tanpa diskriminasi ya. Iya. Karena kan itu pemerintah kan masih harus, karena dijamin oleh konstitusi kan gitu ya. Yep. Dan kita tahu lah betapa banyak teman-teman transpuan yang nggak punya KTP sampai dia tua bahkan meninggal kan gitu ya. Dan sekarang udah ada gerakan didampingi oleh satu LSM yang mencoba tadi ya, bagaimana teman-teman transpuan itu kemudian mendapatkan KTP sehingga akhirnya bisa ini BPJS, bisa akses layanan kesehatan segala macam, karena itu kan KTP itu kan basic ya di Indonesia ya untuk dapat kan, dan itu adalah ya setiap warga negara harusnya punya itu kan gitu. Ya, jadi kita berbicaranya masih di level yang ya mungkin in terms of kalau bisa kita berbicara di diskusi ini ya memang di hak dasarnya mereka dan melihat mereka sebagai manusia dan warga negara aja ya Pak ya. Jadi itu sudah cukup bagus dan juga sudah langkah yang quote unquote sih kayak moderat untuk bisa mengakomodir semua ya, kalau gitu Pak Irwan ya. Iya kan kita memang perlu strategi ya gitu ya. Perlu strategi. Kalau kita tadi saya bilang ya, begitu dengar istilah LGBTIQ aja masyarakat selalu udah langsung frontal kan gitu ya. Betul. Nah istilah itu ya kan, lalu kan gimana sih caranya gitu kan, supaya karena kemudian konotasinya itu dari barat itu kan, itu ini dari bukan budaya kita Indonesia, nah, kayak gitu-gitulah. Kalau udah begitu kan sulit ya untuk kemudian memberikan pemahaman pada orang-orang yang punya pandangan seperti itu kan gitu ya. Baik, kalau begitu Pak Irwan mungkin bisa ngasih closing statement ya, because my question sebenarnya sudah selesai, semuanya sudah dijawab dengan Pak Irwan gitu. Mungkin ada yang disampaikan lagi Pak mengenai topik yang kita obrolin di siang hari ini Pak Irwan, silakan. Iya, pertama saya pikir memang begini, kalau kita bicara soal impian bagaimana masyarakat Indonesia itu bisa inklusif gitu ya, tentu saja memang itu pekerjaan besar ya, adalah bahwa kita pertama kan harusnya mengakui Indonesia itu memang majemuk gitu kan, ya dari sononya udah majemuk gitu Indonesia kan. Kemudian saya pikir tadi ya, selama ini kemajemukan itu kan lebih banyak dipahami majemuk dalam hal agama, dalam hal etnis, ya budaya kan gitu ya, lebih banyak siapa itu. Tapi sementara kita juga harus menyadari bahwa kemajemukan itu juga dalam konteks tadi identitas gender dan seksual sebenarnya kan gitu ya. Gitu. Jadi saya pikir itu menurut saya hal yang juga penting ya. Makanya saya bilang kemudian perlu peran media sebenarnya juga ya untuk memberikan literasi ya kepada masyarakat. Tadi ya, bagaimana media-media itu juga cukup sensitif gender ya, ketika jadi tidak kemudian hanya kemudian clickbait ya, yang kemudian sensasional gitu ya, ketika ada isu-isu yang terkait dengan ini ya, dengan keragaman identitas gender ini sendiri kan gitu. Jadi saya pikir karena masyarakat kita setiap hari terpapar dengan media, jadi saya pikir media memang punya kayak The Conversation ya, punya tanggung jawab yang ini ya,
tanggung jawab moral juga ya gitu ya untuk menciptakan masyarakat yang inklusif gitu paling nggak di lewat media kan gitu. Baik, kalau begitu Pak Irwan Hidayana dari Antropologi FISIP Universitas Indonesia, terima kasih untuk waktunya untuk bisa berdiskusi dan juga ngobrol buat kali ini Pak. Semoga lancar-lancar seluruh kegiatannya dan juga buat Sobat ID, thank you so much sudah mendengarkan. And if you want to know every single information from the Conversation Indonesia, langsung aja cek sosial media kami @conversationidn. Kita ada di Facebook, kita ada di Instagram, kita ada di TikTok, dan jangan lupa buat cek website kami buat baca beritanya secara utuh. Jadi nggak dengerin informasi sepotong-sepotong di theconversation.com/id. Nama saya Muhammad Syarif. Saya podcast produser dari The Conversation Indonesia. I'll see you in the next episode. Wassalamualaikum.